kita berkumpul bersama-sama, kita akan mengadakan ibadah kita pada hari Minggu ini, mungkin dengan format yang lebih khusus seperti itu. Kita terus akan memperbaiki kualitas daripada siaran-siaran kita. Nah, tapi terutama bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat GBI Kedaung Wetan, sepanjang acara ini ada pokok-pokok doa mungkin yang ingin disampaikan, yang untuk minta dibantu dalam pokok doa, mari sampaikan kepada siapa saja bisa. Nanti kami bisa akan menerima untuk menyampaikan pokok-pokok doa ini. Ya, mari kita akan mulai. Kita fokus, tinggalkan segala kegiatan kita di rumah, yang lain-lain. Mari kita fokus, kita tinggalkan itu semua. Kita akan masuk dalam peribadatan kita. Kita akan mulai, kita bersama-sama akan menikmati mazmur yang akan dibacakan oleh Bapak Pendeta Pembantu Simeon Anton. Mari saya persilakan. Saya akan bacakan Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allah. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan tertidur dan mati, supaya musuh jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan melawanku sorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia berbuat baik kepadaku. Amin. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Di Sunday kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dimanapun kita berada, bahwa Allah kita akan setuju. Amin.
Berkati setiap kami dan urapi setiap kami, Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu boleh senantiasa kami tanam dalam hati kami, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan berbuah dalam setiap ucapan, perbuatan, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau duduk diam di bawah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, walaupun dalam keadaan seperti ini, saudara, kita semua di lockdown di rumah, ya kita shalom juga. Baik saudara, ini karena konsep baru, jadi kita juga memulai untuk beribadah dengan cara yang baru, di mana saudara boleh melihat kami semua mengadakan ibadah dengan tema talk show, saudara. Memang ini merupakan sesuatu yang baru karena baru pertama kali juga di Kedaung dilakukan seperti ini. Biasanya kita monoton, kita melakukan ibadah seperti biasa dengan mimbar dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita akan mengadakan ibadah dengan cara talk show seperti ini.
Jadi saudara bebas untuk berinteraksi, di mana hamba-hamba Tuhan di sini sudah siap dengan handphonenya masing-masing, saudara. Jadi kita semua memantau komen-komen saudara. Bagaimana kalau ada permintaan doa, itu akan langsung nanti dicatat dan direspon di akhir acara. Tetapi kalau ada pertanyaan, saudara boleh langsung bertanya interaktif. Nanti moderator akan mencatatnya dan kita akan langsung menjawabnya di tempat ini. Kalau memang bisa dijawab, nanti kita akan langsung jawab. Kalau memang pertanyaannya terlalu berat atau bagaimana, mungkin nanti kita jadiin PR, saudara, ya, supaya nanti di minggu depan kita bisa sampaikan jawabannya. Baik, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berdiskusi dengan hamba Tuhan yang lain, saya ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran dari firman Tuhan yang rasanya ini kontekstual, saudara. Kenapa demikian? Karena memang hari-hari ini mau tidak mau seluruh umat manusia tidak hanya di mana saudara berada, tetapi seluruh umat manusia merasakan hal yang sama. Seluruh dunia saat ini merasakan hal yang sama. Betapa kita semua ada di dalam masa kesusahan, kita semua ada di dalam penderitaan. Bapak Ibu saudara, sebagai orang percaya, mestinya saudara dan saya tidak terlalu heran dengan hal ini. Kenapa? Karena firman Tuhan sesungguhnya sudah memperingatkan kita bahwa di hari-hari akhir, di zaman-zaman akhir akan terjadi kesusahan besar, akan terjadi penderitaan, segala sesuatu semakin menjadi berat. Nah, tetapi firman Tuhan menasihatkan saudara dan saya juga bagaimana kita sebagai orang percaya tidak kehilangan pengharapan. Minggu kemarin Bapak Gembala berkhotbah tentang iman, pengharapan, dan kasih, IPK, saudara, kalau kita singkat. Nah, kita berharap bahwa semanapun keadaan saudara hari ini, semanapun keadaan kita hari ini, kesulitan yang kita hadapi, kita semua tidak boleh kehilangan IPK ini, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, tetapi saudara, ada satu hal yang hari-hari ini saudara dan saya harus mau tidak mau kita mengakui bahwa kita sering kali melihat ada kekhawatiran yang timbul, kekhawatiran yang tampak dari seluruh orang-orang yang mengalami kesusahan ini. Tidak peduli dia orang kaya, tidak peduli dia orang miskin, tidak peduli dia anak muda atau dia orang tua. Hari-hari ini mereka semua mengalami hal yang sama, mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa apa sih yang Alkitab katakan kepada kita soal kekhawatiran ini. Tuhan Yesus di 2000 tahun yang lalu mengerti akan arti permasalahan ini, saudara. Artinya dia sudah tahu bahwa ini bukan masalah baru, ini bukan sesuatu yang baru, tetapi di segala zaman manusia hidup, dia akan mempunyai masalah yang namanya kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah punya Alkitab, mari silakan buka bersama-sama dengan saya di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Bapak Ibu, kalau kita membuka Injil Matius pasal yang ke-6 ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Sepanjang 5-7, pasal 5-7 di dalam Injil Matius, Yesus menyampaikan suatu pengajaran khusus yang namanya khotbah di bukit. Nah, hal kekhawatiran ini juga menjadi concern utama Tuhan. Bagaimana tidak, dia menyediakan satu perikop dari ayat 25 sampai ayat yang ke-34 untuk berbicara soal kekhawatiran. Ini menyentuh masalah kita. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Demikian bunyi firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga-bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menasihatkan dengan sangat jelas. Tidak perlu Bapak Ibu menafsirkan begitu sulit untuk menafsirkan perikop ini. Tuhan membicarakan secara belak-belakan tentang hal kekhawatiran ini. Nah, ada 4 hal yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua tentang kekhawatiran ini. Yang pertama, Yesus membandingkan hal kekhawatiran ini dengan iman. Di dalam ayat 30 dia berkata begini, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang percaya? Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang membandingkan bahwa hal kekhawatiran ini sangat berbahaya buat saudara dan saya. Ia sangat menjadi ancaman buat iman percaya saudara dan saya. Karena orang yang khawatir Tuhan gambarkan adalah orang yang tidak percaya, orang yang kurang percaya, orang yang mempunyai sedikit iman yang kurang di hadapan Tuhan. Artinya kalau saudara punya iman, saudara pasti tidak khawatir. Tetapi kalau saudara khawatir, berarti saudara tidak memiliki iman. Kekhawatiran itu menjadi ancaman bagi iman saudara dan saya. Kenapa tidak? Karena dari mana sih kekhawatiran ini datang? Dari mana sih kekhawatiran ini lahir dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, semua orang di dunia ini tidak ada yang tahu akan hari esok, akan apa yang akan kita hadapi. Pagi tadi sudah berlalu, besok belum datang saudara. Artinya tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal ketidaktahuan ini melahirkan rasa tidak aman dalam hidup kita. Kalau saya punya keinginan untuk mengkredit mobil, saudara, ya. Sedangkan dalam kehidupan saya tidak punya penghasilan yang pasti. Artinya saya tidak punya kepastian setiap bulan apakah saya akan mampu membayar cicilan atau tidak. Kalau saya nekat mengambil mobil, maka sepanjang bulan saya akan menyiksa diri saya dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena saya tidak tahu pasti apakah saya bisa membayar atau enggak. Dalam bulan itu saya akan memiliki kekhawatiran. Kenapa? Karena saya nggak tahu. Itu melahirkan rasa nggak aman. Kalau saya nggak bisa bayar, saya jadi nggak aman, saudara. Karena nggak aman, saya jadi khawatir. Itu sebabnya kalau saudara hari ini tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, semua manusia merasakannya. Itu sebabnya semua kita jadi khawatir, saudara. Apakah besok kita masih bisa melanjutkan ibadah ini? Apakah besok saudara dan saya masih hidup? Apakah besok kita semua boleh terbebas dari corona? Apakah besok pekerjaan saya masih tetap ada setelah wabah ini berakhir? Apakah besok kita masih punya bahan makanan untuk kita makan? Hal-hal seperti ini yang menjadi bahan kekhawatiran dalam hidup kita. Orang-orang semuanya yang kaya yang miskin tetap khawatir, saudara. Artinya ketika saudara mulai khawatir, saudara mulai meragukan providensia Tuhan. Saudara mulai meragukan bahwa Allah berkuasa memelihara hidup saudara. Satu kali Bapak Gembala pernah berkhotbah begini, kalau Tuhan menentukan saya untuk kembali ke surga, Tuhan pasti menyiapkan sepanjang hidup saya untuk dituntun menuju ke surga. Dan kalau saudara dan saya juga percaya bahwa Allah itu berkuasa, seharusnya kita tidak menjadi khawatir karena kita punya iman kepada Tuhan. Tetapi karena kita kekurangan iman, makanya kita khawatir. Kita jadi tidak percaya Allah itu mencukupkan. Kita jadi tidak percaya Allah itu berkuasa. Saudara, siapapun di dunia ini nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi semestinya orang Kristen tahu siapa yang memegang hari esok. Kalau saudara dan saya menaruh iman percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka kita tidak akan khawatir. Itulah sebabnya Yesus
concern sekali mengenai kekhawatiran ini. Kenapa? Karena kekhawatiran itu merupakan ancaman buat iman saudara. Setiap kali saudara khawatir, iman saudara semakin tidak ada. Itu sebabnya apa sih yang menjadi masalah hari-hari ini? Sesungguhnya kita mempunyai masalah ketika kita tidak memiliki iman. Kita akan masuk dalam masa-masa kita menjadi khawatir saudara. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, Yesus menasihatkan soal kekhawatiran ini seperti ini. Dia katakan begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama tadi, kekhawatiran itu adalah ancaman bagi iman kita. Yang kedua, saya mau katakan buat Bapak Ibu, bahwa kekhawatiran itu merupakan hal yang sia-sia. Alkitab bilang siapa yang bisa karena kekhawatirannya menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Orang-orang saat ini semua takut dan khawatir dengan wabah corona. Mereka takut terinfeksi COVID-19. Tetapi sesungguhnya dengan kekhawatiran itu, saudara tahu hormon adrenalin dalam tubuh saudara dihasilkan lebih banyak. Dan itu adalah hormon yang akan membunuh saudara dengan ataupun tanpa COVID-19. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang bahwa dengan kekhawatiran itu kita tidak bisa menambahkan segala sesuatu. Apa yang bisa saudara lakukan dengan kekhawatiran? Kekhawatiran tidak memperbaiki segala sesuatu. Justru kekhawatiran akan menambah buruk segala sesuatu. Bapak Ibu, dulu saya pernah ditawari untuk membeli asuransi. Ketika saya ditawari untuk membeli asuransi, dikatakan bahwa kalau kamu beli ini, besok ketika terjadi sesuatu denganmu, maka keluargamu akan mendapatkan pertanggungan seperti itu ya. Nah, jadi saya membeli saudara, karena saya tahu saya hidup di jalan, saya berjaga-jaga. Saya beli asuransinya. Ketika saya membeli asuransi itu, maka ada rasa aman dalam hati saya. Saya bilang kalaupun saya nanti terjadi sesuatu di jalan, keluarga saya akan mendapatkan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Mulailah sejak hari saya membeli asuransi itu, saya menanti-nantikan hari yang suwe itu. Saya terus menanti-nantikan sampai habis premi masa berlaku asuransi itu tidak terjadi sesuatu. Lalu saya perpanjang lagi. Saya perpanjang lagi 1 tahun. Lalu saya nantikan lagi. Gak terjadi apa-apa juga. Akhirnya saya pikir, saya jadi sia-sia ya membeli asuransi. Akhirnya ketika ditawari apakah akan diteruskan lagi, saya bilang enggak deh, saya enggak teruskan lagi deh. Kenapa? Karena ternyata kekhawatiran saya tidak menambah sesuatu, malah mengurangi sesuatu. Akhirnya jatah istri saya jadi berkurang. Karena apa? Karena harus diberikan ke asuransi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran itu adalah hal yang sia-sia. Kita tidak bisa menambahkan sesuatu dengan kekhawatiran. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya harus sampaikan dengan cepat karena kita ada diskusi ya, Bapak Ibu. Yang ketiga dikatakan begini, kekhawatiran itu adalah suatu hal yang bodoh. Yesus kalau membicarakan sesuatu tentang hal yang bodoh, dia tidak sedang berbicara tentang intelektual. Dia tidak sedang berbicara tentang kemampuan saudara di dalam belajar atau apa. Tetapi Yesus ketika bicara soal yang bodoh, dia sedang berbicara tentang pemahaman saudara, bahwa kita kekurangan pemahaman tentang segala sesuatu yang rohani. Kita salah menempatkan prioritas dalam hidup ini. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-34 dia bilang begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita ini kadang-kadang sukanya borong. Gak cuma di supermarket, dalam keadaan bermasalah pun kita suka yang borong-borongan. Seakan-akan gak cukup masalah untuk 1 hari, kita tambahin masalah besok. Bahkan kadang-kadang orang udah cukup serakah dengan masalahnya saudara. Persoalan hari ini gak cukup, dia tambahin persoalan besok. Dan persoalan masa lalunya juga dia tambahin, dia tanggung hari itu. Yesus bilang itu sesuatu hal yang bodoh.
Saudara tidak bisa melakukan sesuatu untuk apa yang belum terjadi. Dalam menghadapi corona ini, saudara, dulu kita sering mendapatkan WA. Kalau Tuhan memang menjadi penyelamat, kalau Tuhan menjadi pelindung, sono masuk ke kandang singa, kita lihat apakah Tuhan masih melindungi kamu. Itu ekstrim kanan. Ekstrim yang kiri bilang, kalau engkau percaya Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Gak usahlah keluar rumah, gak usahlah melakukan ini itu, bersembunyi saja di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan antara berjaga-jaga dengan khawatir. Saudara dan saya harus berjaga-jaga. 23 Maret kita masih melakukan ibadah yang terakhir. Dari 23 Maret sampai sekarang sudah lebih dari 2 minggu. Kalau ada di antara kami yang mau terjangkit, mungkin sudah terjangkit. Tetapi 23 Maret kita lakukan ibadah dengan berjaga-jaga, dengan waspada. Kita lakukan semua prosedur keamanan, semua prosedur kesehatan, protokol kesehatan kita lalui. Kita menjaga jarak, kita menjaga sanitasi diri kita. Itu namanya berjaga-jaga. Bukan khawatir berlebihan, bukan paranoid. Saya tahu rasa takut diberikan Tuhan untuk melindungi hidup kita. Tetapi rasa takut yang berlebihan itu menjadi rasa khawatir, paranoid dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan khawatir tentang hari esok. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang memegang hari esok. 3 hal saudara yang Yesus tekankan. Yang pertama, hati-hati. Kekhawatiran itu bisa menjadi ancaman buat iman saudara dan saya. Secara tidak langsung kita jadi kurang percaya sama providensia Tuhan. Secara tidak langsung kita jadi kurang percaya dengan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita terjangkit pun, percayakah saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara? Itu sebabnya ketika saudara khawatir, saudara tidak menambahkan sesuatu apapun, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan yang ketiga, kekhawatiran itu merupakan kebodohan buat kita. Dulu saya khawatir ketika saya bawa motor. Saya berhati-hati sekali bawa motor. Dari jauh saya jaga jarak. Orang ngerem, saya ngerem 100 meter, 50 meter, 20 meter saya jaga jarak. Saya berhati-hati sekali. Saya waspada sekali. Saya khawatir saya menabrak orang. Saya ditabrak orang. Jadi kekhawatiran itu adalah sesuatu yang bodoh. Kenapa saya harus khawatir? Kalau memang terjadi ya terjadilah. Tetapi yang saya tahu, Allah menjaga hidup saya. Ini yang menjadi keyakinan saya dan seharusnya menjadi keyakinan kita semua. Bahwasanya Allah tidak pernah berhenti menjaga kita. Dia selalu melindungi saudara dan saya. Yang keempat, yang terakhir saudara, dikatakan begini. Kekhawatiran itu mendorong saudara dan saya untuk hidup egois. Belakangan ini saudara lihat harga-harga semua melonjak naik. Bukan harga bahan pokok, tetapi harga yang dulu kita nggak pernah beli. Dulu kita mau beli masker tuh malesnya bukan main. Di Indomaret bejibun nggak ada yang beli. Udah dipotong harga, di diskon pun nggak ada yang beli. Tapi di hari-hari akhir kita lihat masker kosong, harganya melonjak tinggi, ada banyak penipuan di online store. Hand sanitizer menjadi langka. Orang menjadi begitu egois, melindungi dirinya sendiri, melindungi komunitasnya sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Ketika dikatakan bahwa Indonesia akan di lockdown, lihat bagaimana mereka dengan antusias menyerbu toko-toko sembako dan booming diras semua toko-toko sembako diborong. Kekhawatiran itu membuat saudara memikirkan diri sendiri, hanya diri sendiri, sehingga kita lupa untuk memperhatikan orang lain. Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu mengajarkan pada saudara dan saya bahwa mengisi hari-hari lockdown di rumah ini, stay home di rumah ini adalah kesempatan yang baik untuk saudara memperhatikan orang lain. Hari ini ada banyak orang kesepian, saudara. Di rumah tidak bisa melakukan apa-apa, bosan, bete. Inilah waktunya saudara mulai menyentuh mereka, touching mereka. Kita nggak bisa menyentuh secara fisik, tapi kita bisa bertemu di udara. Seperti hari ini pun saudara dan saya kita bertemu di udara.
Itu sebabnya hari ini pun saudara tidak perlu merasa kesepian, tidak perlu merasa khawatir. Mulai perhatikan orang lain. Alkitab bilang bagaimana cara kita menanggulangi kekhawatiran ini, dikatakan begini dalam ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak, Ibu, dan saya, kita semua dalam rasa kekhawatiran kita menjadi egois. Kita menutup diri, kita melengkapi, kita mencukupi diri sendiri, kita nggak mau memikirkan orang lain. Ada begitu banyak orang yang karena kekhawatirannya merasa susah sendiri, seakan-akan hidupnya yang paling susah. Semua masalah dia tanggung, semua kehidupan ini rasanya berat dia tanggung. Tetapi maukah saudara tahu bahwa kita itu diajarkan oleh Tuhan bagaimana menghilangkan kekhawatiran dalam kehidupan kita, dalam mengatasi penderitaan kita, dalam mengatasi kesusahan kita. Tuhan bilang, pandang keluar, lihat sekeliling saudara. Bukan cuma kita yang susah, bukan cuma kita yang menderita. Ada begitu banyak orang yang hidupnya lebih sederhana, ada begitu banyak orang yang hidupnya lebih susah dari saudara, tetapi mereka bisa lebih ceria, mereka lebih sukacita. Kenapa? Seperti bunga-bunga di padang. Yesus membandingkan bunga bakung dengan Salomo, dengan jubah kebesaran Salomo. Kami orang Bogor nggak pernah lihat bunga bakung. Kita taunya bawang bakung untuk dibuat bakwan, begitu. Itu namanya bawang bakung di dalam Bogor. Tetapi saya melihat bahwa bunga-bunga memang semuanya indah. Tapi kenapa dibandingkan dengan kemewahan, kemegahan jubah Salomo? Yang Yesus mau katakan, mari kita jangan hanya memperhatikan diri sendiri, kelompok sendiri, keluarga sendiri, tapi mulai memperhatikan orang lain. Pandang keluar, jangan hidup egois. Di angkasa raya ada dua fenomena alam yang begitu menonjol. Yang satu matahari, yang satu lubang hitam, black hole. Matahari memancarkan sinarnya sampai ke seluruh orbitnya, ke seluruh planet-planet sekitarnya, memberikan manfaat dan faedah untuk semua makhluk kita. Tapi ada satu lagi yang namanya black hole atau lubang hitam. Dia menghisap segala sesuatu masuk ke dalamnya, planet-planet apapun masuk ke dalamnya dan masuk dalam kegelapan. Itu namanya black hole. Saya bertanya-tanya, apa sih black hole itu? Kenapa dia tidak bisa bermanfaat seperti matahari? Bukankah kita orang Kristen, Tuhan bilang, kamu harus menjadi terang. Terang itu memancar keluar, bukan menghisap ke dalam. Dan ketika saya searching, ketika saya mencari tahu apa itu black hole, ternyata black hole adalah matahari yang padam. Matahari yang kehabisan energi inti, sehingga dia runtuh, gravitasinya runtuh ke dalam, dan itu menarik segala sesuatu di sekitarnya, planet-planet di sekitarnya. Jangan sampai orang-orang Kristen kehilangan cahayanya. Jangan sampai saudara kehilangan perhatian saudara pada orang lain. Jangan sampai kekhawatiran membuat saudara jadi orang yang egois, menghisap segala sesuatu tapi tidak mau memancarkan segala sesuatu. Tuhan bilang untuk mengatasi kekhawatiran ini, mari pandang keluar, kenali alam semesta ini, lihat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini, bahwa Allah itu berkuasa memegang segala kendali di muka bumi. Kalau Dia memegang kendali, kalau Dia berkuasa, tidak seharusnya saudara dan saya khawatir. Kenapa kita khawatir, saudara? Karena kita tidak percaya bahwa Allah itu berkuasa. Beberapa hari yang lalu kita diberikan renungan tentang 4 hal untuk mengatasi kekhawatiran. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikirimi oleh Gembala renungan dari Rick Warren. Dan saya ingin kita semua sungguh-sungguh melakukan renungan ini. Di dalam renungan itu dikatakan begini, bahwa kita harus mengenali Tuhan. Siapa Tuhan itu? Karena dikatakan di dalam ayat 32, semua dicari bangsa-bangsa. Segala sesuatu yang mendatangkan keamanan, kenyamanan, kenikmatan itu dicari bangsa-bangsa. Tetapi Alkitab bilang semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Saudara dan saya harus kenal Allah sebagaimana Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dia bukan hanya Juru Selamat kita, tetapi Dia juga Tuhan yang memegang kendali berdaulat atas hidup saudara dan saya. Karena itu, marilah kita mempunyai sikap seperti Nabi Habakuk. Habakuk bilang, meskipun ladang-ladang mengecewakan, meskipun kambing domba terhalau, tetapi dia akan terus percaya kepada Tuhan, terus menyandarkan kehidupannya kepada Tuhan. Dalam menghadapi kekhawatiran ini tidak ada hal lain selain saudara berserah kepada Yesus. Tidak ada hal lain selain menyelesaikan dengan cara doa. Saudara datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Karena kekhawatiran itu mengkhawatirkan kita, cemas akan sesuatu yang belum terjadi. Oleh karena itu tidak ada cara lain selain kita menyerahkannya kepada Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali akan hari esok. Dia harus menjadi Tuhan. Kenali siapa Tuhan saudara, karena dia harus menjadi Tuhan. Yang kedua dikatakan, saudara, untuk menghilangkan rasa kekhawatiran ini, saudara harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara. Alkitab bilang di dalam ayat 33, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan salah prioritas ketika saudara mulai mengarahkan fokus utama pandangan hidup saudara kepada dunia, maka saudara semakin jauh dari Tuhan. Saudara semakin jauh dari kuasa Tuhan. Tetapi ketika saudara memprioritaskan diri saudara, memprioritaskan fokus hidup saudara kepada Tuhan, maka lihatlah apa yang akan terjadi. Alkitab bilang, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Jadi bagaimana cara kita menghilangkan kekhawatiran ini? Yang pertama, kita harus mengenali Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang kedua dikatakan, kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, maka tidak ada lagi hal-hal egois dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, maka saudara akan tahu dan memperhatikan fokus pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kira saya masih akan membuka form ini untuk kita diskusi. Ya. Memang ada 4 hal, tapi saya percaya moderator ada punya banyak pertanyaan untuk kita semua boleh bersama-sama berdiskusi. Mari untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Willy untuk firman Tuhan yang telah dibagikan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa menerima firman Tuhan yang begitu memberkati kita untuk bisa keluar dari rasa khawatir. Karena semakin hari semakin kita diliputi banyak rasa kekhawatiran dalam kehidupan kita. Dan ini salah satu firman yang sangat menguatkan untuk kita bisa keluar dari rasa khawatir ini. Namun sebelumnya saya mau ajak untuk jemaat Tuhan mengangkat sebuah pujian, Tuhan pasti sanggup. Mari kita menyanyi bersama-sama dengan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Lewati setiap persoalan.
pertanyaan yang masuk, Pak Willy, mungkin bisa dibantu untuk dijawab. Untuk yang pertama, ada pernyataan dari Pak Willy yang mengatakan bahwa kekhawatiran itu sama aja kita meragukan providensia Tuhan. Mungkin boleh dijelasin kok, providensia Tuhan itu apa ya? Baik, saudara, providensia Tuhan itu pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mampu mengatasi segala masalah hidup ini sendiri, saudara gak butuh Allah lagi. Tuhan Yesus gak perlu mati buat saudara. Tetapi justru mengapa kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita, perlu menyerahkan masalah kita kepada Tuhan? Karena Allah sanggup memelihara saudara dan saya. Itu sebabnya ketika saudara tidak lagi percaya dan saudara khawatir apakah Tuhan memelihara hidup saya atau enggak, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan iman kita kepada Tuhan. Ya, itu sederhana sebetulnya. Bagaimana saudara bisa mempercayakan Allah akan hari depan saudara? Bagaimana saudara bisa beriman kepada Tuhan? Segala sesuatu yang belum saudara lihat, tapi saudara beriman bahwa Tuhan pasti menyediakannya buat saudara. Itu providensia Tuhan. Jadi bisa disimpulkan bahwa providensia sebenarnya salah satu jaminan dari Tuhan untuk kita, ya. Ya. Jaminan pemeliharaan bahwa Tuhan pasti memelihara. Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Terima kasih Pak Willy untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan dari kita yang di sini, boleh Pak Anton? Iya. Saya mau tanyakan Pak Willy begini. Tuhan katakan kita nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Dalam kekhawatiran kita, kalau kita nggak perlu khawatir, apakah kita harus berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, tidak bertindak dengan, tidak melakukan action? Bagaimana Pak Willy? Baik, saudara, firman Tuhan bilang begini: berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa saudara dan saya harus berjaga-jaga. Ya, ada perbedaan antara waspada dengan khawatir. Ya, ada perbedaan. Memang kelihatannya kayak yang sama, saudara, tapi sesungguhnya berbeda. Saya yakin bahwa saudara dan saya harus berjaga-jaga. Barusan juga ada pertanyaan dari Daniel. Dia katakan begini: kalau khawatir itu dianggap buruk, lalu bagaimana kita mempersiapkan sesuatu untuk menghindari sesuatu yang buruk? Itu bisa kita lakukan dengan cara kita berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga itu beda dengan khawatir. Khawatir itu artinya kita mengandalkan diri sendiri untuk melawan, untuk melakukan sesuatu bagi sesuatu yang belum terjadi yang kita anggap buruk. Tetapi waspada, berjaga-jaga itu lain cerita. Berjaga-jaga itu artinya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang terburuk. Ya, saya percaya bahwa semua orang harus berjaga-jaga, tapi saya tahu bahwa kita tidak harus jadi khawatir. Mungkin Bapak Gembala punya pendapat menambahkan. Iya, ini Daniel ini bertanya nih, menarik. Daniel, apa kabar Daniel? Sekeluarga di Natura, Taman Natural. Iya, Taman Natural. Tetap sehat, tetap waspada. Kita khawatir karena kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Namun kita waspada, artinya apa kita waspada? Bahwa ini terjadi suatu malapetaka dalam kemanusiaan soal virus COVID-19 ini ya. Artinya kita mewaspadai bukan kita berarti mencobai Tuhan. Kita langsung petentang-petenteng, kita mengatakan mana virusnya, sini datang ke saya gitu. Enggak. Tetapi kita harus waspada gitu. Kita waspada. Kalau kita terpapar, kita akan berani lawan. Tapi yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang dalam kondisi lemah, mereka terpapar, dan itu adalah sanak saudara kita. Itu yang membuat kita bersedih hati. Karena itu kita waspada. Artinya kita pelajari ini, kita pahami COVID-19 ini, kita cari tahu di mana kelemahan dia, apa yang harus kita hindari. Nah, ini yang kita bilang namanya kita berhikmat untuk mempertahankan kehidupan kita. Dan ini maunya Allah. Ini maunya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini untuk kita kuat menghadapi itu.
ketika kita diberikan alam raya ini, seluruh alam raya oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berkata, hendaklah engkau berkuasa atas segalanya. Nah, karena itu kita juga harus berkuasa terhadap COVID-19 ini. Bagaimana cara kita berkuasa? Kita pelajari dia, kita pahami, dan kita taklukkan dia melalui apa? Melalui berbagai cara, dengan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu sanitasi, ya, kita supaya kita bisa mengendalikan dan kita mengalahkan dia. Kira-kira itu ya pesan saya. Artinya bukan kita nggak khawatir terus kita diam-diam juga. Jadi enggak, kita ada suatu usaha untuk kita menaklukkan, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, ya. Mungkin ini saya sedikit agak gagal gitu. Hanya di keluarga aja saya ngomong begini. Ya, semua ini berasal dari alam, ya. Virus COVID-19 ini pun juga dari alam, ya. Nah, alam ini diciptakan oleh Tuhan untuk menopang hidup kita. Alam itu bukan untuk membunuh manusia, tetapi alam jagat raya semua itu diciptakan itu untuk menopang kehidupan manusia. Tiba-tiba ada salah satu unsur alam yang ingin merampas kehidupan manusia. Nah, berarti alam juga akan menyediakan, ya, alam juga akan menyediakan penangkalnya, obat-obatannya. Itu semua pasti akan berasal daripada alam, ya. Nah, karena itu manusia secara global, manusia secara komunal, secara bersama-sama, kita akan belajar mengatasi ini. Mungkin ada yang dokter ahli, dia akan mempelajari penyakit-penyakit ini. Dia ahli ini, ahli itu, ya, dia pelajari. Tapi saya percaya nanti dari alam semua akan muncul obat-obatan ini, karena alam ini menopang kehidupan manusia. Karena itu kita jangan khawatir. Saya jadi ingat kalau buaya itu kalau setiap pagi dia buka mulutnya, dia celangap mulutnya, dia berjemur di matahari, ya. Kenapa? Supaya mulut buaya itu jadi sehat, ya. Nah, buaya itu ketika mulutnya ngangap itu sinar matahari, pasti sinar matahari itu akan membunuh virus, bakteri, ya, yang tidak cocok dengan kehidupan buaya itu. Sinar matahari itu pasti membunuhnya. Karena itu saya nyuruh kita semua jadi buaya, tiap pagi nyelangap gitu, ya, di matahari. Tapi mari kita lihat, toh sinar matahari itu bagus katanya untuk membangkitkan imunitas kita, ya. Nah, itu semua dari alam. Apa yang kita makan, kita minum, kita tidur, kita jaga kesehatan, itu semua adalah hukum-hukum alam yang harus kita taati. Sesuatu yang berasal dari alam, alam sendiri yang akan mengalahkan, dan alam yang akan menopang kehidupan kita semua manusia. Amin. Ya. Jadi itu bukan berarti kita khawatir, langsung kita diem aja, no action, ya. Kalau kita no action, takutnya malah nodong nanti. Ya, moderator. Iya, itu dia. Semoga menjawab Pak Daniel dan Pak Anton juga. Semoga pertanyaan tadi terjawab oleh diskusi kita pada pagi hari ini. Iya, jadi kita dapat kuncinya untuk lepas dari kekhawatiran ini adalah mengenal Tuhan dan memprioritaskan Tuhan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi kok. Boleh mungkin biar kita semakin yakin. Sebenarnya apa sih yang bisa kita rasakan dalam hati kita bahwa kita memang sudah mengenal Tuhan? Baik, Alkitab bilang begini, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah adalah kedaulatan Allah, pemerintahan Allah, hukum-hukumnya Allah, dan kebenarannya adalah firman Allah. Tidak ada cara lain untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya selain kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi satu hal, saudara harus hidup di dalam kedaulatannya Tuhan, di dalam pemerintahan Tuhan, di dalam firman Tuhan. Bagaimana saudara menelaah firman Tuhan, bagaimana saudara mendengar firman Tuhan, ini akan menuntun hidup kita dan memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Dalam empat kunci untuk mengalahkan kekhawatiran kemarin yang di-sharekan kemarin, yang ketiga dikatakan hiduplah sehari demi sehari, live day by day. Ada satu lagu dunia bilang begini, love me like there's no tomorrow, hold me in your arms, tell me you need it. This is the last
by, and very soon it will be over. So love me like there's no tomorrow. Saudara harus mengasihi orang sama seperti bahwa hari ini adalah hari yang terakhir. Saudara tahu bahwa kita memang tidak mengerti apa yang akan terjadi hari esok. Kita juga tidak bisa mengulangi apa yang sudah terjadi. Itu namanya waktu, saudara. Tetapi kekhawatiran tidak menyelesaikan apa-apa. Justru Alkitab bilang saudara harus menghidupi hari demi hari. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang paling meyakinkan buat kita. Inilah hari yang paling meyakinkan buat kita. Oleh karena itu, untuk mendatangkan damai sejahtera dalam hidup saudara, saudara harus mengerti firman Tuhan dan saudara harus menaruh hidup saudara di bawah kedaulatan pemerintahan Tuhan. Mulai pakai waktu-waktu yang sekarang ini saudara ada di rumah, saudara ada di kamar, untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan mentang-mentang kita udah nggak ke gereja, hore kesempatan nggak usah ke gereja. Jadi dia memang kalau lagi ada ibadah juga saudara nggak perlu nggak datang ibadah, akhirnya saudara pakai kesempatan ini untuk tidak datang beribadah. Jangan menjauhi persekutuan, tapi terus perlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bilang cari dulu itu, maka segala sesuatu itu bisa damai sejahtera, segala sesuatu itu bisa kesembuhan. Bapak Ibu, apakah karena khawatir lalu Bapak Ibu bisa sembuh dari penyakit? Apakah karena khawatir lalu kita jadi imun terhadap COVID-19? Ternyata enggak. Orang semua khawatir, tapi yang kena ya tetap kena. Jadi itu adalah sesuatu yang bodoh, menambahkan khawatir dalam hidup kita itu sesuatu yang bodoh. Saya tidak bilang kita tidak boleh berjaga-jaga, kita boleh sembrono melakukan segala sesuatu. No. Tetapi kita perlu berjaga-jaga. Alkitab juga ajar kita untuk berjaga-jaga. Tetapi satu hal yang bisa mendatangkan damai sejahtera, yang bisa menjawab kekhawatiran saudara, adalah hidup di bawah pemerintahan dan kedaulatan. Karena kalau saudara ada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka damai sejahtera. Amin. Ya, mungkin ada yang saya tambahkan. Amin. Ya, kita dapat hari ini kita benar-benar dapat. Saya undang karena itu para jemaat Tuhan, mari kita bangun mesbah keluarga di rumah. Memang kita nggak bisa berkumpul di gereja, tapi setiap kita adalah gerejanya Tuhan. Kalau keluarga kita nggak mau mulai ibadah, mari jadilah pelopor di rumah kita untuk mengadakan ibadah di rumah. Bangun mesbah keluarga, baca firman Tuhan, renungkan firman setiap hari. Maka disitulah kita merendahkan hati kita untuk hidup kita dipimpin dalam pemerintahannya Tuhan. Amin. Betul. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, mungkin dari Pak Tunggal atau Pak. Saya mau tambahkan. Ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, kekhawatiran itu nggak perlu dibesar-besarkan. Jadi semakin intim dengan Tuhan, maka kekhawatiran itu akan hilang. Seperti itu kan? Iya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan dan diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan semakin perbaiki lagi kualitas dari ibadah kita di sini dengan konsep yang semakin diperbaharui, semakin lebih baik lagi dengan kualitas gambar dan suara yang jauh lebih baik lagi, semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk terus terhubung antara kita dengan jemaat-jemaat di rumah. Puji nama Tuhan, mungkin kita bisa akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk berdoa dan menutup ibadah kita. Iya, saya juga ingin sampaikan nih satu lagi ya. Sepanjang kami siaran di sini, ini namanya siaran di sini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau nelpon pun nelpon ke handphone saya, pasti saya angkat, terima, kita ngobrol langsung. Ya, jadi jangan ragu-ragu mau telepon, mau WA, mau SMS, mau tulis di Facebook, itu semua pasti kita akan ini. Karena ini menjadi suatu ruang komunikasi bagi kita semua. Kita selama tiap minggu kan seharusnya kita berkumpul, kita say hello, kita berkomunikasi semua. Tapi dengan adanya permasalahan ini yang harus kita melakukan social distancing, social physical distancing bersama-sama, kita nggak bisa dengan teknologi. Kita bisa kumpul bersama-sama, ya. Nah, hari ini saya akan berdoa khusus bagi saudara-saudari yang mungkin selama ini yang berulang tahun nggak sempat saya doakan. Amin, ya. Nah, saya akan doakan yang berulang tahun juga yang di dalam
pergumulan, apa semua ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya pokok-pokok doa, mari bisa sampaikan ya. Baik, mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa, hari ini secara khusus kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami boleh berkumpul, kami boleh bersatu hati bersama-sama Bapa. Dan hari ini kami ingat saudara-saudari kami yang berulang tahun Bapa. Mereka sungguh mengenang hari kelahiran mereka, umur yang Kau tambahkan Tuhan, kesempatan-kesempatan, bahkan kesempatan yang lebih baik yang akan Kau anugerahkan kepada mereka, yang menjadi pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kami berdoa untuk Ferdi Kurniawan Tuhan, saudara yang kami kasihi Tuhan, muda remaja, seorang pemuda yang kami kasihi. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati masa depannya. Kami percaya Engkau merancang dalam segala keajaiban Tuhan. Kami berdoa juga bagi Okim yang berulang tahun dan Uin juga yang berulang tahun Tuhan. Mereka berdua suami istri yang telah Kau pilih, Kau tetapkan. Mereka mempunyai anak dan keluarga yang Kau berkati, pekerjaan yang Kau berkati Tuhan, kehidupan rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, sempurnakanlah kebahagiaan mereka, berikan mereka kekuatan, damai sejahtera dan sukacita pada saat perayaan hari ulang tahun Okim maupun Uin Tuhan. Biarkan berkat-Mu semakin melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi Willy Tuhan yang berulang tahun juga Tuhan pada minggu lalu. Kami percaya Tuhan Kau yang telah memilih dan memanggil dia, untuk Kau tetapkan dia, untuk dia menjadi berkat Tuhan. Karena itu tambahkan Tuhan. Biarkan apa yang menjadi hati-Mu Tuhan, biarkan Kau tambahkan dalam hatinya, sehingga apa yang Kau perbuat Tuhan melalui dirinya akan menjadi berkat, akan memberkati kami semua yang sungguh-sungguh percaya padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan anugerah-Mu semakin melimpah. Bagi Bambang Susilo pun Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang membentuk kehidupan dia, Engkau sendiri yang telah memanggil dia dari hidupnya yang gelap Tuhan, untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dan dia telah Kau berikan hati-Mu Tuhan, untuk sungguh-sungguh Tuhan menjangkau banyak jiwa, mengasihi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Bahkan dia akan memberitakan kabar baik di mana-mana bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu Tuhan, pakai dia dalam segala kehidupannya Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan berkati, sehingga sungguh melalui Bapa Kau nyatakan anugerah-Mu yang melimpah Tuhan. Bagi keluarganya yang ada di Demak maupun keluarganya yang ada di Kopeng Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atasnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pipin Tuhan, Pipin Gayatri yang berulang tahun Tuhan. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depannya akan menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan menuntun kehidupannya, Engkau sendiri yang akan membukakan jalan-jalan bagi hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertainya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa bagi Cilan Tuhan yang berulang tahun. Engkau sendiri, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memanggil dia, Engkau sendiri yang beracara bagi dia. Engkau tahu dia seorang ibu dengan anak, cucu dan menantu Tuhan, yang Kau berkati Tuhan. Dan kami percaya doa-doanya kepadamu pun juga Kau akan dengar Tuhan. Pergumulan-pergumulannya, kekhawatiran dalam kehidupannya Tuhan. Dan khusus juga bagi kami berdoa juga Tuhan bagi cucu yang akan dilahirkan, anak daripada Paulo dan Helen Tuhan, yang dalam pertengahan bulan Mei ini akan melahirkan. Tuhan berkati, Tuhan pelihara kandungan Helen Tuhan. Dan kami percaya melalui peristiwa ulang tahun bagi Cilan Tuhan, Engkau justru semakin akan memberkati dia. Engkau akan menyatakan mujizat dan keajaiban-Mu, sehingga dia akan menjadi sumber berkat bagi seluruh keluarganya, bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi kami sahabat-sahabat dan keluarganya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa bagi Dendi Tuhan yang ada di Balaraja Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan, berkati Dendi Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ulang tahunnya menjadi hari yang istimewa Tuhan.
Biarkan Tuhan Kau jamah dia, kehidupannya Tuhan Kau bukakan rencana-rencana baru dalam kehidupannya. Istrinya Sheni Tuhan, keluarga mereka berkati Tuhan. Dan dengan ulang tahunnya ini Tuhan, Engkau semakin tambah-tambahkan berkat bagi dia. Kami juga berdoa bagi Rudi Pangestu Tuhan, anak yang Kau kasihi Tuhan, orang yang mempunyai hati dengan sungguh untuk banyak menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Tuhan, pada hari ulang tahunnya bagi Rudi Pangestu, Engkau akan berkati dia Tuhan. Engkau akan menyatakan kehendak dan jalan-jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa bagi Nana Tuhan yang di dalam pergumulannya karena ada sakit pada tiroidnya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau izinkan sakit pada tiroidnya ini Tuhan, karena Engkau mempunyai rencana-rencana yang besar atasnya. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan segala kuasa sakit penyakit tiroid ini. Kami turunkan kuasa kesembuhan atasnya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga ingat bagi Ibu Leli Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Leli Tuhan, bersama Okta, bersama Debbie, yang di dalam masa mereka ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesempatan yang bermanfaat. Mereka bertiga mengalahkan COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami perintahkan segala kuasa-kuasa COVID-19 yang ada pada tubuh mereka bertiga, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sendiri akan mengaruniakan kekuatan untuk mengalahkan ini semua. Kami juga berdoa bagi penderita-penderita yang di dalam masa isolasi mereka, apakah isolasi mandiri, apakah isolasi di rumah sakit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan mengalahkan segala kuasa sakit penyakit ini. Nama-Mu akan diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Segala kekhawatiran dari orang seluruh dunia Tuhan, Engkau akan hapus ini. Karena nama-Mu harus ditinggikan Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran dan kegalauan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudari kami yang lain Tuhan. Kami ingat Tante Email Tuhan, Mama Linta Tuhan. Berkati Tuhan, sertai kehidupannya. Oh haleluya, sertai Yesus, sertai Tuhan. Bagi Olisian pun Tuhan, bersama Adi, Pipi, cucu anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati semua mereka. Tuhan pelihara mereka dengan segala keajaiban. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita akan menaikkan doa berkat bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus Kristus menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan, mari bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, memberikanmu pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, kuasa mengalahkan segala sakit penyakit, karena darah yang telah tertumpah di kayu salib untuk menyembuhkan, untuk menyucikan kita. Dan Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, Dia yang menjadi jaminan keselamatan kita, Dia yang menopang kita, Dia yang meneguhkan, dan Dia menyertai kita, karena Dia adalah penolong dan penghibur kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.
Sunday. God bless you.